Ini adalah teknik yang wajib kalian ketahui dalam analisa teknikal untuk trading saham. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di Daryl Channel. Dan hari ini gue akan sharing tentang teknik-teknik yang kalian harus tahu dalam analisa teknikal untuk trading saham. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu forex maupun saham, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord ya. Linknya sudah ada di description di bawah, kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga teman-teman, seperti yang kalian tahu, beberapa waktu yang lalu gue membuat mini coaching class batch yang pertama. Buat kalian yang belum tahu, mini coaching class itu adalah program edukasi gue tentang analisa teknikal secara detail, yang mana itu bisa digunakan di saham, di forex, dan juga di kripto. Hasilnya sangat mengejutkan, jadi gue memberanikan diri untuk membuat mini coaching class batch yang kedua. Nah, sebentar lagi gue mau kasih lihat ke kalian tentang informasi dari mini coaching class batch yang kedua. So, kita tonton dulu informasi tentang mini coaching class batch yang kedua. Halo guys, mini coaching class batch yang pertama sudah hampir selesai. Buat kalian yang belum tahu, mini coaching class ini adalah program edukasi analisa teknikal untuk kalian yang pemula dan juga buat kalian yang mau mendalami tentang analisa teknikal. Batch yang pertama sudah hampir selesai dan juga banyak teman-teman yang terbantu di sana. Kalian bisa lihat testimoninya, tinggal di swipe aja. Karena banyak yang request dari kalian, maka gue memutuskan untuk membuat mini coaching class batch yang kedua. Programnya masih sama, yaitu 4 kali dalam 1 bulan, dan materinya pun masih sama. Kalian tinggal swipe aja untuk tahu materinya seperti apa. Tapi teman-teman, kalian harus ingat ini tidak wajib karena ini berbayar. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar tentang analisa teknikal untuk trading saham dan forex secara gratis, kalian bisa lihat di YouTube channel gua. So buat kalian yang mau join di mini coaching class batch kedua, buruan karena ini seperti biasa limited buat 60 slot atau 60 orang. Pendaftaran dibuka hari ini tanggal 1 Februari 2021 sampai tanggal 20 Februari 2021. Sampai ketemu di mini coaching class batch yang kedua. Ya teman-teman, jadi itulah informasi untuk mini coaching class batch yang kedua. Buat kalian yang tertarik untuk ikut, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp admin. Gua akan taruh di description di bawah. Kalian tinggal kontak nomor tersebut dan kalian tinggal bilang kalau misalnya kalian mau join. Jangan lupa ini hanya terbatas untuk 60 orang saja teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau join, hubungin admin secepatnya. Tapi tentu saja sekali lagi ini nggak wajib karena ini berbayar. Kalau misalnya kalian mau belajar gratis, kalian bisa ikutin video-video gue yang ada di YouTube channel ini teman-teman. Oke? Nah sebentar lagi gue akan bahas tentang apa aja sih yang kalian harus perhatikan kalau misalnya kalian mau analisa teknikal di dalam trading saham khususnya ya. Jadi memang seperti yang kalian tahu ya, pilar dalam trading itu ada 3. Yang pertama tuh psikologi, yang kedua trading management, dan yang ketiga teknik. Nah, kita nih hari ini akan ngomongin pilar yang ketiga, yaitu yang teknik. Memang kesannya itu gampang ya, yang teknikal itu maksudnya ya kita tinggal ngomongin indikator lah, kita tinggal ngomongin apalah, tren segala macem lah. Tapi ternyata ada hal-hal krusial yang kalian harus tahu ya, dan hari ini di video ini gue akan menyampaikan ke kalian secara urut ya, hal-hal apa saja sih yang kalian harus ketahui kalau misalnya kalian mau belajar technical analysis. Jadi intinya kalian harus mulai dari mana dulu nih, gitu ya, biar gampang. Jadi gue kasih kalian strukturnya seperti apa, flow-nya seperti apa, sehingga kalian tuh nggak salah belajarnya gitu loh. Jadi kalian lebih enak kalau misalnya kalian belajarnya dengan teratur. Ya, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, seperti biasa gue akan jelasinnya itu semuanya di monitor supaya kita bisa lebih berinteraksi dengan chart dan juga supaya gue jelasinnya lebih jelas. Dan teaser sedikit di sini juga gue akan di kesempatan ini gue akan ngebahas tentang fenomena yang lagi viral teman-teman, tentang saham film ya. Yang kalau misalnya kalian tahu tentang ada orang yang ibaratnya mempromokan saham film itu, dan di sini gue akan mengkomentari. Biasanya gue nggak pernah bikin video ini, dan ini adalah video pertama gue tentang komentar ya. Jadi gue nanti bikin komentarnya tuh sekalian di monitor. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman ya. Dan sesuai tadi yang gue bilang ya, gue akan jelasin tentang teknik ya, tentang teknik analisa teknikal ya. Jadi teknik-teknik apa aja sih yang kalian harus pelajari dulu ya, urutannya bagaimana gitu ya. Gue akan jelasin di video ini tentunya teman-teman ya. Tapi seperti tadi gue bilang juga, gue akan bahas dulu tentang fenomena yang lagi happening nih di dunia persahaman ya. Yaitu fenomena tentang adanya oknum yang bukan dilaporkan sih ya, dibikinin petisi teman-teman ya, karena oknum tersebut ibaratnya tuh terlalu mengmarketingkan atau mengekspos yang namanya saham atau salah satu emiten, yaitu film teman-teman ya. Jadi mungkin kalian sudah tahu semua itu siapa teman-teman ya. Gua nggak usah perlu sebut namanya, cuman ya di sini gua akan bahas
Apa sih yang kalian harus perhatikan supaya kalian tuh nggak kena apa sih, nggak jadi korban, ibaratnya seperti itu ya. Gua nggak tahu ya, maksudnya di luar itu apakah dia melakukan, oknum tersebut melakukan pom-pom atau apapun ya, tapi yang jelas itu sudah penggiringan opini publik untuk apa sih, ibaratnya dia punya masa mungkin ya, dan dia eh, ibaratnya tuh nuntun masanya itu untuk beli saham yang dia rekomendasikan, dan akhirnya malah turun. Bahkan sampai ada gue liat beberapa screenshot dia suruh pakai margin, teman-teman ya. Itu luar biasa sekali sih ya. Jadi di sini gue akan bahas tentang gimana caranya kalian bisa membedain saham pom-pom tuh apa enggak, gimana ya. Itu dari candle-nya kelihatan, teman-teman ya. Seperti yang kalian tahu ya, dulu oknum ini juga sempat sempat apa sih, ini di depan kalian nih, ngomong-ngomong ada saham namanya WSBP, teman-teman ya. Dan saham WSBP ini dulu dia pernah pom-pom juga, bukan pom-pom sih, dia pernah rekomendasiin ini juga gitu loh. Dan gue kasih tahu ke kalian ya gimana caranya ngelihat saham yang dipom-pom atau enggak. Kalian bisa lihat dari candlenya, teman-teman ya. Candlenya paling gampang lihatnya gimana? Ini kalian lihat ya, ada fenomena seperti ini nih ya. Ini gue kasih apa gambaran nih. Nih yang kayak gini, teman-teman, yang shadow seperti ini ya, yang punya weak seperti ini ya, atau kaki-kaki yang panjang seperti ini ya, rejection seperti ini, itu tanda-tandanya saham ini adalah saham-saham yang lagi dipom, teman-teman ya. Kenapa? Karena logikanya kenapa dia bisa terjadi bearish rejection seperti ini atau terjadi weak seperti ini, karena pada saat harga ke atas ada yang nendang ke bawah gitu ya. Ada yang ngeguyur ibaratnya, atau ngebuangin barang ya. Sama di atas ini juga, ketika sahamnya naik diguyur lagi. Jadi intinya ketika barangnya sudah habis ya sudah, sahamnya turun gitu loh. Itu saham-saham ciri-ciri pom-pom. Nah, sekarang kita lihat, ini baru SBP ya. Sekarang kita lihat yang lagi viral itu, si film itu sendiri, teman-teman ya. Nah, ini sama ya. Apa namanya? Gejalanya sama ya. Ini ada saham candle wick seperti ini, bearish rejection seperti ini ya. Tandanya di area tersebut ini orang-orang yang berkepentingan membuang barang di sini gitu loh ya, membuang barang. Apakah itu salah? Tidak salah sebenarnya. Yang dilakukan oleh mereka tuh sebenarnya ya nggak salah. Yang salah siapa? Yang salah tuh adalah orang-orang yang ngikutin, yang mau aja gitu beli sahamnya buat apa sih, ibaratnya kayak ngasih duit aja gitu loh. Jadi ya buat kalian ini pelajaran ya, maksudnya buat kita semua lah, itu pelajaran. Jangan sampai tergiur dengan apa yang kalian lihat di sosial media, sekali lagi please jangan tergiur ya, apalagi di zaman apa atau di masa-masa pandemi ya, mulai dari 2020 awal sampai sekarang bisa dibilang itu banyak, sekarang sih mulai rada berkurang ya. Cuman yang kemarin tuh di 2020 yang lagi saham bullish-bullishnya itu ya, banyak sekali influencer ya yang memamerkan portofolio segala macam ya. Itu sebenarnya hak mereka sih, cuman maksudnya gini loh, takutnya ya ada orang yang mau terjun di dunia saham tuh gara-gara ngelihat cuannya aja. Jadi mereka kira tuh ternyata cuan di saham itu segitu gedenya tuh caranya gampang gitu loh. Itu yang menjadi bahayanya ya. Jadi buat kalian, semoga dengan kejadian ini kalian bisa belajar ya. Maksudnya bisa belajar, gak ada yang gampang di semua bisnis, teman-teman ya. Jadi gak ada duit cepet ya, gak ada easy money, gak ada free lunch gitu ya. Semuanya tuh harus ada sesuatu yang butuh proses ya. Kalian tuh harus, kalau misalnya kalian mau sukses tuh, mau konsisten, mau benar-benar apa sih, ibaratnya bertahan survive di bisnis ini ya, kalian harus ada prosesnya ya. Nggak mungkin ada yang instan gitu loh. Oke, jadi semoga dengan kejadian ini kita semua bisa belajar, dan semoga itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang, teman-teman. Jadi kalian semua bisa belajar juga di sini. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke topik materi. Tadi itu hanya tanggapan aja, teman-teman ya, intermezzo. Sekarang kita balik ke teori atau materi yang ada di video ini sebenarnya. Jadi gini, seperti yang gue bilang tadi di awal video ya, di analisa teknikal itu, di saham itu, di dunia trading itu dia punya 3 prinsip, teman-teman ya. 3 prinsip yang paling penting, apa sih, ibaratnya 3 prinsip ini kalian harus menguasai semua sebenarnya. Yang pertama itu adalah psikologi ya. Psikologi itu memegang peranan 50-60%, let's say seperti itu ya. Jadi itu menjadi menjadi prinsip yang paling mendominasi semuanya. Kalian harus kuasai, kalian punya psikologi dulu kalau misalnya kalian mau trading saham. Yang kedua itu ada manajemen ya. Manajemen itu ada trading management, ada risk management, ada money management ya. Itu kalian juga harus kuasai, karena itu memegang peranan sekitar 30%, mungkin teman-teman, 30-40% di dalam trading kalian. Jadi itu kalian harus menguasai. Dan yang terakhir baru yang namanya teknik, teman-teman ya, yang namanya teknik. Oke, teknik ini memegang peranan yang tidak besar sebenarnya ya, tidak cukup signifikan, yaitu sekitar 10-20% aja gitu ya. Tetapi gini,
kalau misalnya kalian tidak punya teknik dalam trade, kalau misalnya kalian mau bertrading saham, itu ibaratnya kalau misalnya perang kalian tidak membawa senjata gitu ya. Jadi ibaratnya kalian perang, mentalnya sudah bagus, strateginya sudah bagus ya, tapi kalian nggak bawa senjata nih, kalian pakai tangan kosong gitu. Ya kalian bukan berarti nggak bisa menang ya, kalian bisa menang tapi kemungkinannya kecil ya. Maksudnya kalau misalnya menang pun kalian pasti bakal bonyok, babak belur, berdarah sana sini kalian, karena kalian nggak bawa equipment ya. Kalian cuman bawa diri, punya strategi bagus, punya mental bagus, tapi nggak punya perisai, nggak punya pedang gitu ya. Kalau misalnya kalian mau perang, atau nggak punya pistol, nggak punya Kevlar gitu ya. Jadi ya babak belur ujung-ujungnya. Jadi itu juga menjadi hal yang penting gitu. Tapi intinya ya, kalian harus menguasai ketiganya ya. Bukan berarti karena dia 10% atau 20% saja teknikal terus kalian nggak mau pelajarin. Nggak juga. Kalian harus fokus ketiga-tiganya. Cuman kalian harus menitik beratkan sebenarnya ke psikologi dan juga ke manajemen. Tetapi bukan berarti kalian nggak belajar sama sekali tentang teknik. Kalian harus belajar. Nah, untuk belajar teknik itu ya, teknik itu kan sebenarnya kalau misalnya teknik analisa ya, let's say kita ngomong ya, di saham itu ada dua kan ya. Yang pertama itu fundamental dan yang kedua itu adalah analisa teknikal. Jangan pernah berdebat lagi, ya itu udah nggak zaman lagi ya berdebat. Aduh saya pakai fundamental, saya cuman value investing, saya cuman pengennya fundamental aja. Atau saya cuma pengen analisa teknikal ya, fundamental tuh nggak guna segala macam. Enggak lah ya, nggak seperti itu. Semuanya itu ada perannya masing-masing ya. Jangan kalau misalnya kalian yang benar-benar jago fundamental, jangan merendahkan teknikal, dan kalau misalnya kalian jago teknikal, jangan merendahkan fundamental. Seperti itu. Kalian jadi bijak aja lah gitu ya. Kalau misalnya kita harus mengakui gitu, fundamental dan teknikal itu adalah kedua analisa yang harus saling melengkapi ya. Kalau fundamental tuh kalian milih ya saham apa yang kalian mau beli, teknikal itu adalah kapannya, timingnya gitu. Kapan kalian bagusnya untuk masuk ke market, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian yang yang fundamental garis keras gitu ya, yang cuman yang ngetawain analisa teknikal ya, ya apa ya, pada saat market bearish seperti ini kan ujung-ujungnya kalian tetap trading ya, tetap keluar masuk ya. Jadi ya itu menurut saya, menurut gua ya. Jadi yang namanya analisa fundamental yang katanya value investing, long term segala macam ya, tetap aja kalau misalnya di market bearish ini jadinya trading juga gitu loh. Dan ujung-ujungnya juga mau nggak mau pakai analisa teknikal kalau trading gitu ya. Itu nggak bisa di deny loh kalau misalnya kita trading itu pakai analisa teknikal, karena kan trading itu short term ya. Short term itu pasti kita lebih terpaku sama chart atau sama teknikal dari pergerakan harga tersebut, dari price actionnya, seperti itu ya. Jadi nggak mungkin dong kita trading short term itu kita ngelihat fundamentalnya selama 1 tahun ke depan performa perusahaan, itu kan bullshit, nggak mungkin ya. Kalau misalnya jangka pendek kita tetap lihatnya yang namanya technical atau price actionnya itu sendiri ya. So analisa teknikal itu tetap bisa dipakai lah ya, intinya seperti itu. Nah, intinya kalau misalnya kalian mau belajar analisa teknikal, hal yang perlu kalian harus pelajari pertama itu adalah tentang yang namanya tren, teman-teman ya. Itu yang pertama tuh kalian harus tahu tentang tren. Nah, ini semua yang gue sebutin gue udah sempet bahas di semua video gue, jadi kalian tinggal catat aja ya. Kalian harus pelajari apa pertama kalian harus pelajari tentang tren. Tren itu maksudnya dipelajari apanya bang? Maksudnya adalah kalian harus bisa melihat pergerakan arah harga atau tren harga itu tendensinya kemana. Apakah ke atas atau bullish, apakah nggak kemana-mana atau sideways, ataukah malahan ke bawah atau bearish. Ya kalian harus bisa tahu. Toolsnya banyak, kalian bisa pakai trend line, bisa pakai yang kalian bisa lihat di depan nih, yang garis-garis merah, biru, hitam, namanya exponential moving average. Itu bisa kalian pakai untuk melihat tren. Jadi either kalian mau pakai indikator atau kalian mau pakai tools trend line, itu bisa ya. Itu jadi pertama adalah tren. Yang kedua yang kalian harus tahu itu adalah support resistance ya. Support resistance yaitu merupakan satu level harga, yaitu gue juga sudah jelaskan di video gue, kalian tinggal cari aja. Jadi intinya secara singkat aja, support itu adalah level yang bertindak untuk menahan harga supaya dia nggak jebol ke bawah. Kalau resistance itu level harga yang bertindak supaya harganya itu nggak jebol ke atas, seperti itu ya. Ini resistance namanya ya. Yang bawah ini namanya support ya. Jadi ketika harga nyentuh sini dia mantul, nyentuh sini dia mantul, nyentuh sini dia mantul gitu ya. Itu namanya support. Kalau resistance dia mantulnya di atas ya. Dia sentuh mantul seperti itu. Oke. Itu yang kedua, resistance. Nah, kemudian setelah kalian belajar tentang trend dan juga resistance, yang ketiga yang kalian harus pelajari itu adalah tentang yang namanya momentum, teman-teman ya.
Jadi yang pertama itu kalian belajar trend, support, trend, kemudian support resistance. Yang ketiga itu adalah momentum. Nah, momentum ini banyak ya, tekniknya banyak sekali. Jadi momentum itu bisa kalian pakai belajar tentang chart pattern ya, yang flag lah, terus pennant lah, terus ada double top, double bottom yang reversal ya, ada head and shoulder. Itu chart pattern semua namanya momentum, oke? Kemudian ada candle pattern, itu juga momentum. Kalau misalnya kalian pernah dengar tentang engulfing ya, candle engulfing, terus pin bar, terus harami, inside bar. Itulah ya, itu semua candle pattern itu juga momentum. Dan kemudian divergence, oke, itu juga momentum. Kalian juga harus pelajari tentang divergence. Intinya kalian harus tahu tentang momentum ya. Terserah kalian mau memperdalami yang mana. Kalian nggak mesti belajar semuanya, kalian dalamin aja. Misalnya saya mau dalamin yang namanya candle pattern, ya udah dalamin aja candle pattern. Kalian mau dalamin chart pattern silahkan, kalian mau dalamin divergence juga boleh gitu ya. Jadi bebas, kalian tinggal pilih aja. Oke. Nah, setelah kalian mempelajari itu semua ya, trend, support resistance dan momentum, itu sudah bisa kalian racik ya, itu menjadi satu sistem trading, teman-teman ya. Contohnya gimana? Contohnya yang udah gua kasih di minggu lalu ya, itu gua menggabung. Intinya kan harus ada unsur tren ya, yang pertama, dan kedua ada unsur momentumnya. Di video minggu lalu gua kasih lihat tentang cara menggabungkan exponential moving average dengan stochastic misalnya. Ya itu ya. Trennya itu ada di exponential moving average, momentumnya ada di stochastic, seperti itu. Jadi ya kalian kalau sudah menguasai kedua itu, kalian bisa bikin satu trading system yang bisa kalian pakai. Intinya, kalau misalnya kalian mau bikin trading system, kalian harus belajar atau harus menguasai kedua area tersebut. Yang pertama trend, yang kedua momentum. Trend itu toolsnya banyak, kalian tinggal cari di video gua tentang trend, yaitu banyak sekali ya. Yang kedua, kalian bisa belajar momentum, itu juga banyak, sudah gua sebutkan juga di video-video gua, sudah gua terangkan juga toolsnya apa saja. Kalian tinggal cari dan kalian tinggal perdalam ya, percaya sama gue, dua itu aja kalau untuk trading saham sih cukup ya. Kalian cukup bisa tahu posisi kira atau entry yang bagus tuh di mana gitu ya. Jadi ya itu dua hal. Dan yang terakhir, kalau misalnya sesudah technical, ini out of topic lagi teman-teman ya. Kalau misalnya kalian sudah menguasai technical, kalian harus menguasai management teman-teman ya. Jadi gimana caranya manage trading kalian pada saat kalian entry itu, ya udah kalian manage ya, bukan kalian entry sekedar pencet buy aja, tapi kalian harus tahu ya di balik pencet buy itu kalian harus exit di mana ya, risk reward ratio-nya kalian gunakan berapa sih lot yang harus saya beli, sesuaikan dengan equity atau modal kalian, itu juga kalian harus tahu semua. Oke? Jadi ketika kalian sudah menguasai 3 prinsip ini, yang pertama psikologi, kemudian manajemen dan juga teknik, itu baru kalian bisa survive dan juga kalian bisa konsisten di dalam trading. Oke? Intinya itu yang tadi kalian, kalau misalnya belajar technical, kalian harus menguasai hal tersebut. Kalau misalnya kalian, ini beda lagi, kalau misalnya kalian menguasai fundamental, mungkin nanti di next videonya gua akan bikinin apa yang kalian harus tahu. Sebelumnya sih gua udah bikinin ya, kayak misalnya apa sih yang kalian harus lihat di fundamental secara singkat tuh udah gua pernah bikinin ya. Cuman nanti mungkin gua akan bikinin yang lebih lengkap lagi. Oke? Mungkin segitu dulu teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya bermanfaat, kalian bisa like video ini dan juga share ke yang lain. Kalau misalnya nggak bermanfaat, ya udah. Kalau misalnya kalian nganggap ini bullshit, kalian tinggal dislike aja teman-teman, nggak apa-apa. Oke? Thank you sekali lagi teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah caranya atau teknik-teknik yang krusial yang kalian harus tahu pada saat kalian mau belajar technical analysis. Gue udah jabarin semua, kalian tinggal ikutin, kalian tinggal pelajarin dari apa yang tadi gue sudah bilang teman-teman. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak pernah punya grup lain selain ada di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di Telegram dan menawarkan investasi atau titip apapun lah jenisnya, itu sudah dipastikan penipu. So kalian harus hati-hati. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian berasa channel ini bermanfaat, dan kalian bisa like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi yang ada di video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya untuk kalian teman-teman. Oke? Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian tertarik untuk join di mini coaching class gue batch yang kedua, kalian tinggal kontak admin dan nomor WhatsApp-nya sudah gue taruh di deskripsi di bawah. Kalian tinggal WhatsApp ke nomor tersebut untuk daftar. Oke? Dan mungkin sekitar
Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu yang mau gue sharing. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.